saya dosen administrasi negara bidangnya gitu loh. Ya saya harus menguasain, mau tidak mau, suka tidak suka saya harus menguasain bidang ilmu administrasi negara. Ya itu. Jadi nggak bisa gitu loh. Jadi kalaupun kita misalnya ada lupa-lupa, ya itu tadi harus belajar lagi. Ya karena kita nggak mungkin berperang tanpa senjata. Itu aja. Baik Bang Heri, satu pertanyaan lagi buat Bang Heri. Ini kebetulan ini kan CPNS 2019 SKD sudah selesai. Oke. Sekarang akan menghadapi SKB. Iya. Nah, kita minta Bang Heri memberikan saran-saran, memberikan trik dan tips kepada pejuang ASN di luar sana, bagaimana menghadapi SKB yang barangkali ini tidak lama lagi ya, karena ini sudah berlangsung sudah berlangsung lama SKD-nya dan SKB-nya sebentar lagi. Nah, silakan Bang Heri. Oke, yang pertama harus rajin-rajin buka sosial media. Sosial media ya? Ya, karena kenapa gitu loh. Di situ baik di Twitter, di Instagram dan sebagainya, biasanya mereka akan memberikan sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan instansinya ya. Biasanya mereka akan memberikan gambaran-gambaran apa aja sih yang bakal diujikan ketika SKB. Ya kan? Ya. Tentunya sekali lagi ketika SKB ini kemampuan bidang itu lebih spesifik lagi ya. Kalian harus menguasai bidang Anda. Ya kan? Ya. Jadi bidang misalnya kalau kayak kita dosen administrasi negara ya harus menguasai ilmu yang berhubungan dengan administrasi negara. Ya kan gitu loh. Jadi mau tidak mau sekali lagi gitu loh, harus menguasai. Ketika emang belum menguasai, belajar, baca lagi segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi negara, baik itu dari dasarnya lalu sampai ke implementasi dan sebagainya, dari dasar, menengah sampai lanjutannya ya harus tahu gitu loh. Jadi harus menguasai, benar-benar menguasai ilmu bidang yang akan diujikan, sesuai dengan kualifikasi lowongannya. Seperti itu. Baik. Di samping itu Bang Heri, karena ini kan kalau sudah SKB ini sebenarnya semakin ketat. Kenapa semakin ketat? Karena misalnya yang diambil satu, yang daftar kan yang masuk SKB 3. Nah, kalau ada 3 berarti 9. Itu kan semakin ketat ya. Nah, kita tentu harus sadar kemampuan diri ini. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Karena kita kadang tidak tahu kemampuan lawan kita. Kita kan di sini mempersiapkan diri, tapi lawan-lawan kita tidak tahu seperti apa persiapan mereka. Nah, ini strategi apa yang harus kita lakukan, Bang? Strategi, buat saya sih strateginya kita anggap semua kompetitor kita adalah mereka mempunyai kemampuan lebih. Kita menganggap seperti itu dulu. Sehingga kenapa gitu loh, kita kayak termotivasi nih untuk bagaimana kita belajar, bagaimana kita bisa menguasai bidang yang akan kita ujikan, yang akan diujikan gitu loh, maksudnya seperti itu. Ya, kalau misalnya kemampuan kita biasa aja, lalu orang nanti giat belajar, kita juga bakal tergeser kan. Tentunya kita harus sadar diri juga gitu loh. Kalau kita nggak persiapan, orang lain persiapan, kita bakal ketinggalan ya Bang Heri ya. Jadi intinya adalah bagaimana rekan-rekan semuanya yang akan mengikuti SKB, dia harus belajar dan harus sudah mempetakan mana-mana yang sekiranya bakal muncul, mana-mana yang akan keluar. Sekarang referensi banyak ya. Ada lembaga-lembaga kursus yang lainnya yang bisa di antaranya dia menawarkan untuk untuk ada latihan-latihan mengenai SKB, tapi jangan percaya di situ aja gitu loh. Kita juga harus mempersiapkan dari sisi yang lainnya, seperti banyak belajar. Yang pastinya ketika kita menghadapi SKB, tentunya kita harus menguasai benar-benar bidang yang kita akan geluti. Ya, misalnya sekali lagi ya kayak perawat, ya dia harus menguasai bidang-bidang teknis yang berhubungan dengan perawatan gitu ya. Iya, kalau misalnya dia peranata komputer, dia harus menguasai semua seluk-beluk yang berhubungan dengan komputer. Yang tahu ya
individu itu sendiri, karena Kita dia sendiri sudah yang paling tahu menjalani kesiapan kita, ya. dia sudah menjalani ilmu-ilmu apa sih yang berhubungan dengan peranata komputer misalnya, Ya. seperti itu. Kalau misalnya saya nggak bisa memberikan apa namanya lebih spesifik dia, Ya, karena masing-masing bidang beda-beda ini, ya, Bang Heri, kalau ya. saya secara general saja saya memberikan apa namanya, memberikan advice ataupun input buat rekan-rekan semuanya, ya harus persiapkan diri sesuai dengan bidang yang akan diujikan, itu aja. Gitu ya Bang Heri. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan di luar sana, ya. Tadi sudah kita panjang lebar minta penjelasan dari Bang Heri, dan kita sudah mengenal beliau lebih jauh tentang bagaimana persiapan beliau dari Palembang ke Pontianak, kemudian masuk daftar menjadi ASN di Pontianak, di formasi yang ada di Politeknik Negeri Pontianak, ya Bang Heri. Iya. Ya. Nah, kita sudah tahu dan trik-triknya sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri bagi kawan-kawan atau teman-teman yang sedang menunggu tes SKB yang akan datang, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, memberikan pencerahan sekaligus memberikan motivasi tersendiri bagi kawan-kawan yang akan ikut tes SKB. Baik, terima kasih banyak Bang Heri sudah hadir di acara Sulaiman Show ini. Insya Allah nanti di waktu yang lain, di waktu yang lain kita akan ketemu lagi atau di forum-forum yang lain, ya, Insya Allah. Baik, terima kasih Bang Heri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.